بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Banyak penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, tafsir bil ayat, tafsir dengan ayatnya. Tadi adalah surah An-Nur ayat 35. Penjelasannya di 36 dan kemudian 37. Ini penjelasan bagaimana cara cahaya Allah itu bekerja buat saudara-saudara semua. Kalau saudara tidak mengikuti ayat 36 dan 37, cahaya itu dipastikan tidak akan ada buat saudara-saudara semua. Kalaupun ada, cahaya itu cahaya palsu. Contoh, saudara bingung, kerja apa nih saya? Saya pengen kerja. Sebenarnya bolehlah itu dibilang sebagai zulumatud dunia, sebagai gelapnya dunia, betul? Orang kebingungan kalau nggak ada kerjaan, mau makan apa dan segala macam, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian dia dapat pekerjaan. Tapi kita lihat bagaimana pekerjaannya itu adalah cahaya palsu buat dia. Rupanya dia bekerja, tetap saja tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Betul? Dan bagaimana kemudian Allah bekerja terhadap orang-orang tua kita di zaman dulu. Uang dagangannya cuma 10 butir kelapa. Dan naik sepeda. Berbelas-belas kilometer pergi dan pulang. Dari mulai sebelum subuh, sebelum malam melaksanakan salat subuh, dia tahajud dulu, baru kemudian jalan. Cuman 10 butir kelapa di atas dia punya sepeda. Dijual di pasar, kelihatannya nggak mungkin bisa memenuhi 12 anaknya atau malah 16 anaknya. Tapi apa yang kita saksikan, anak-anaknya cukup loh. Bahkan menjelang akhir hayatnya, anak-anaknya satu-satu tapi dirumahin. Udah beres. Kalau kata orang Betawi, dipernahin satu-satu. Lalu kita lihat bagaimana hidup sekarang kita pasangan muda di zaman sekarang ini. Ya gaji gede. Ya rumah gak beli. Tinggal nempati. Tuh, apa yang terjadi? Anak juga cuma 2. Allahu Akbar, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak bisa memenuhi keperluan kita. Kita tidak bisa memenuhi apa yang menjadi hajat kita. Bisa jadi diantaranya adalah hidup kita tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang berusaha malah akhirnya menjadi berhutang dan punya banyak utang, punya banyak masalah. Bisa jadi Allah tidak memberikan cahaya di pekerjaannya. Banyak orang-orang yang berkarir luar biasa. Dia nomor satukan itu kantornya, dia nomor satukan itu pimpinannya. Tapi apa yang terjadi? Karirnya pun tidak bercahaya. Ya belasan tahun, puluhan tahun ya gitu aja gitu. Ustadz, itu kan persoalan dunia. Ya terserah. Tapi wujud akhirat, jelmaannya juga ada di dunia. Apa Allah katakan misalkan di surah An-Nur di ayat 36-nya? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yulkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Allah izinkan kita menyebut namanya, mengagungkan namanya. Allah izinkan kita bertasbih kepadanya.
Look, lihat pagi tadi saudara-saudara, ada tasbihnya tidak? Pagi tadi. Secara kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wasabbihuhu bukratan wa asila. Pagi-pagi saudara bertasbih kepada Allah. Sedangkan tasbih disebut di dalam ayat ini. Satu ayat setelah surah An-Nur bicara tentang cahayanya. Ternyata tadi pagi kita tidak bertasbih. Betul? Lewat Pak, lewat. Jujur saja. Makanya saya pagi-pagi tuh langsung tancap gas. Langsung tancap gas. Pagi-pagi udah 100 tasbih. Pagi-pagi 100 tasbih. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. 100 kali. Disebut oleh Allah di sini. Apa Allah katakan? Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Di dalam rumah tangga kita tidak bercahaya. Kenapa? Tidak disebut nama Allah di dalam rumah tangga kita itu. Suami istri nggak ada ngajinya, nggak ada sholat berjamaah barengnya, nggak ada qiyamul lailnya, nggak ada duhanya. Allah cabut kemudian cahaya dari situ. Maka Allah mengatakan lewatnya, rumah yang tidak diberikan cahaya oleh Allah itu siapa? Rumah yang salah satunya adalah yang tidak dibacakan Quran di sana. Dia bagaikan kuburan yang gelap. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di dalam kehidupan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah. Tapi apa yang terjadi juga? Kita mensucikan diri kita sendiri. Kita meninggikan diri kita sendiri. Kita menyombongkan diri kita sendiri. Lalu lantas kehidupan seperti apa yang kita harapkan dari cahaya Allah menaungi kehidupan kita? Enggak ada. Apalagi kemudian kita terasa sekali ayat berikutnya. Pemirsa yang ada di rumah silakan lihat terjemahan di TV. Buat yang hadir di sini yang bawa Quran silakan buka surah An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Setiap hari kita berlawanan dengan ayat ini. Kita lalai. Kalau mau dapat cahaya apa Allah bilang? Rijalun la tulhihim tijarah. Kita tidak dilalaikan dalam perdagangan kita. Wala bay'un an dzikrillah. Dan tidak pula dari mengingat Allah. Kita lalai dengan perdagangan kita, perniagaan kita, jual beli kita, aktiviti kita, kampus kita, pekerjaan saudara, kuliah saudara, bayi saudara, suami saudara, istri saudara, anak saudara, orang tua saudara, melalaikan kita semua. Ini yang terjadi. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Terasa. Baru menit-menit pertama nih kita ngomong tentang cahaya. Udah kelihatan bener ya. Kenapa hidup kita tanpa cahaya? Nggak ada cahaya. Saya men-tweet tadi atas izin Allah SWT di @Yusuf_Mansur. Orang yang berjodoh nggak ketemu jodohnya. Apakah tidak ada orang yang perlu dengan jodoh? Apakah cuma dia sendiri? Sehingga tidak ada orang yang bisa saling mengenal dan saling melamar. Semua sudah digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaikan di satu kamar besar yang namanya alam ini, yang namanya dunia ini, tapi tidak ada yang dikasih lihat satu sama lainnya. Terasa tidak? Kita butuh jodoh, tapi kita kayak di kamar yang gelap.
Padahal di kamar yang gelap itu ada orang lain juga yang butuh jodoh. Nyari jodoh. Harusnya saling melihat, saling ketemu. Tapi Allah membuat kita semua tidak bisa melihat dan tidak bisa menemukan. Apakah tidak ada jodoh di situ? Ada. Ada. Setiap persoalan ada jawabannya. Tapi kenapa orang-orang yang berhutang seperti tidak ketemu jalannya? Khawatir saudara, jangan-jangan Allah lagi mencabut cahayanya untuk diri saudara. Begitu mudahnya Allah kan kalau sudah mau membayar hutang seseorang. Betul? Mudah sekali. Langsung hilang semua. Tapi nggak ada yang sanggup memberi cahaya kepada siapa orang yang sudah digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang tahu lewat 2 ayat baru ini, saya udah tahu. Kita lalai dari sholat kita. Tidak bergegas kita sholat. Kita lalai dengan janji-janji sama manusia. Padahal kita sedang janji sama Allah. Kitabam mauquta. Sholat itu adalah janji kita sama Allah. Tapi dinanti-nantiin. Karena ada janji sama manusia. Gimana kita mau punya cahaya? Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang disebut di sini? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati. Ternyata tidak. Kita meleset. Kita tidak termasuk laki-laki yang mengalahkan perniagaan untuk Allah, mengalahkan kepentingan sedekah daripada kebutuhan kita, mengalahkan kemudian yang lain karena untuk sholat 5 waktu berjamaah. Enggak, kita kalah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Kita pun tidak lagi memiliki ayat yang disebut ini. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Kita tidak lagi memiliki hati yang takut. Kalau mau mengerjakan maksiat takut, gemeter. Nanti ada hari pengadilan, ada pembalasan, ada pencatatan yang nanti akan dibuka. Kita tidak lagi takut mengerjakan dosa. Enak aja kita pakai mata kita, telinga kita, perut kita, kaki kita. Semua yang Allah berikan kepada kita justru dipakai oleh kita untuk menentang Allah. Menjadi penentang yang paling hebat. Hanya Allah tidak mengecap kita Fir'aun. Bisa-bisanya kita bermaksiat di hadapan Allah yang Maha melihat. Kemarin saya diwawancarai di TV One. Ustadz, bedanya tipis antara yang halal dengan yang haram. Saya langsung sikat. Nggak benar. Mana ada tipis? Jelas sekali. Al-farq bainal halal wal haram. Jelas. Surahnya ada. Al-Furqan. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Siapa yang bilang gak jelas? Yang bikin gak jelas hatimu, hati saya, hati kalian, hati kita semua. Yang sudah membuat kita tidak lagi bisa membedakan yang mana yang maksiat, yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang ibadah. Yang mana yang sesat, yang mana yang petunjuk, yang mana yang punya kita, yang mana yang punya orang, yang mana yang boleh dimakan, yang mana tidak boleh dimakan. Gak kenal lagi. Kenapa? Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Udah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya buka email, tapi gambar masuk thread. Jadi ngelik yang lain. Makin lama makin dalam. Akhirnya 2 jam. Bukan buka internet untuk urusan baik. Tapi buka internet untuk urusan yang haram. Tidak ada lagi yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Bagaimana saudara mau dikasih cahaya?
Cahaya tuh begini Pak. Saudara kehilangan dompet. Nggak ada lampu. Saudara butuh lampu itu. Lah kalau yang saya bilang tadi cuma dunia tuh ya. Kita butuh modal dunia kan. Kita butuh rumah dunia tuh ya. Kita butuh kendaraan dunia bukan. Dunia, kita butuh istri dunia bukan. Suami butuh istri, istri butuh suami. Masih dunia. Bagaimana kalau yang Allah cabut adalah iman saudara? Mau nyari di mana? Mau nyari liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan membalas dengan apa yang lebih baik daripada yang kalian kerjakan. Kalau kita mengerjakan amal baik, Allah membalas yang lebih baik. Saya ngasih umrah, Allah berangkatkan 13 orang. Saya cuma ngeberangkatin sampai Mekah dan Madinah saja. Tapi Allah memberangkatkan saya sampai Bahrain. Allah berangkatkan saya sampai Mesir. Allah berangkatkan saya sampai Abu Dhabi. Kalau belum mau pulang, dipersilahkan terus ada di sana. Allahu Akbar. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Tapi kalau kalian merugikan orang lain, kalian berbuat maksiat, yakin Allah pasti akan membalas lebih hebat daripada itu. Masih berani kita sama Allah. Silakan obral kemaluan saudara. Kasih kepada perempuan-perempuan lain yang bukan hak saudara. Silakan obral kemaluan para akhwat. Berikan kepada orang-orang yang bukan haknya dia sebagai seorang suami. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Aku akan berikan balasan lebih dahsyat, lebih baik, lebih hebat daripada apa yang kamu lakukan. Dan silakan pula saudara nyopotin cincin saudara, gelang saudara, emas saudara, duit saudara, motor saudara, mobil saudara untuk Allah. Ya jaziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kemudian ganti kita punya motor tahun 95 jadi motor tahun 2005. Allah ganti kita mobil tahun 2005 jadi mobil baru tahun 2012. Allah ganti kita punya kontrakan karena kita berikan kepada orang lain, tapi kita malah bisa membeli rumah walaupun kecil. Lalu kita kasih lagi rumah kecil itu untuk Allah. Allah bagi kita kemudian rumah besar. Allah kasih kita juga rumah besar dan Allah izinkan kita bersedekah dengan rumah besar kita. Lalu Allah kita berikan lagi kepada Allah rumah yang kita itu diberikan dari Allah. Allah kemudian mengganti sama kita properti. Allah berikan properti itu untuk Allah. Allah berikan kepada kita dan kita berikan lagi kepada Allah. Subhanallah, Allah berikan jannah buat kita semua. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Tapi kita udah gak ada ngarepnya dan juga tidak ada takutnya. Kalau saudara sudah dicabut rasa takut sama Allah, enjoy bermaksiat, maka saat itu saudara dipastikan hidup saudara tidak bercahaya. Kalau saat itu saudara menggenggam dunia, dunia itu akan menjadi bara. Lihat ayat berikutnya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Dikiranya itu oase, ada air, kita jalan berpayah-payah sampai sana ternyata padang pasir juga. Kita pikir kita bakalan senang, bakalan kaya, ternyata rumah tangga bubar, utang banyak, dicari orang, mampus. Karena kita dulunya gak pernah sholat, sholatnya sembarangan, di akhir waktu, gak berjamaah, jarang qiyamul lail. Saudara pikir saudara sedang menggenggam dunia. Bukan, Allah bilang. Bukan. Sedang menggenggam neraka.